Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, coba angkat tangannya dong. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami bisa datang itu karena sebuah anugerah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Terima kasih atas peliharaanmu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai Tuhan hidup kami. Kasih dan setiamu Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya udah ketuk pakai diri di Bapak Ibu Saudara. Katakan sungguh lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah layu di hidup kami Tuhan. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu di dalam hidup kami itu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nagungkan nama Tuhan. Mari kita sembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Kita ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat gagah kita. Tetapi oleh semua karena anugerah Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami sembah-Mu. Terima kasih, haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami sembah-Mu. Oh Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji-Mu, kami agungkan Engkau, Allah di hidup kami. Terima kasih, kami mau memuji-Mu, kami mau sembah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Kasih-Mu sebegitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, nama-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau karena kuasa-Mu tak terbatas di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bahwa kasih-Mu Tuhan Yesus sungguh nyata di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus sebagai alat pemuji-Mu Tuhan Yesus. Menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Agar kami Tuhan Yesus layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami yakin dipercaya Tuhan Yesus bahwa hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kami menjadi mendapatkan anggur yang baru Tuhan Yesus. Supaya kami dapat antusias memuji nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama. Amin. Katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Coba angkat tangannya dong. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita tak terbatas, amin. Kita mau memuji, meninggikan nama Engkau, haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersemu tak terbatas, tak tertandingi sama sekali Tuhan Yesus. Yes. Katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan bersama. Tak ada kerajaannya yang terbesar. Akan tergoyahkan semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan bersama, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah. Bapak Ibu Saudara bisa bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk kembali. Haleluya. Mari kita sembah memuji Tuhan. Biarlah nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, sebab kerajaan-Mu kekal, tak tertandingi sama sekali Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau besar. Katakan bersama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu, katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tak tertandingi, amin. Dan Tuhan adalah Tuhan yang benar, yang selalu ada di dalam hidup kita. Mari kita lebih lagi untuk antusias untuk memuji nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang benar Tuhan Yesus, tidak pernah tergoyahkan. Kau adalah kota dan benteng kami Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan pegang. Siapa sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan
ku takut kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Katakan kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Kau adalah Alfa dan Omega. Kau awal dan akhir Tuhan. Terima kasih. Musik memuji Tuhan. Amin. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak. Kau Alfa, dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam, semesta sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk katakan Tuhan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa selama ini Kau telah menunggu hidup kami Tuhan. Mungkin yang dulu kami belum mengenal-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Oh terima kasih. Kami mau meninggikan nama Engkau. Bersyukur atas janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan Engkau memilihku tak pernah lelah mencari diriku. Mari kita katakan bersama. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja.
berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, ku serahkan hidupku. Hanya padamu. Terima kasih Tuhan, ku memuliakan-Mu Tuhan. Ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus. Saudara boleh duduk baju di depan. Katakan bersama. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Mari sembah Tuhan, katakan. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ku sangka Mari come on church, sing it sejak out. dulu Terima kasih Kau Tuhan, Kau telah menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari sama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, kami menyembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau telah pilih kami sebelum dunia dijadikan Tuhan. Kau kuduskan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah membentuk kami Tuhan. Hidup kami ada di pikiran-Mu, di rencana-Mu Tuhan, di hati-Mu Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dibentuk Tuhan. Kami bersyukur Kau telah pilih kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menerima kami apa adanya Tuhan. Dan Kau menjadikan kami begitu berharga di mata Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh perkataan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan sakit penyakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati tim praise and worship yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi dan lebih dahsyat lagi. Kau
Kau juga pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang luar biasa. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tapi biarlah hamba-Mu boleh bergantung kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Biar hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita. Ya saudara, belajar firman melalui kesaksian yang tertulis di dalam Alkitab. Saya akan review sedikit berapa banyak di antara saudara yang minggu lalu tidak ibadah, yang tidak hadir. Minggu lalu tidak hadir. 1-2 orang saja ya. 1, 2, 3, 4, 5.000 jadinya. Ya oke. Nggak terlalu banyak ya. Saya akan review sedikit Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita belajar firman di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 melalui apa yang kita lihat. Ya, melalui apa yang kita dengar. Ya, kita mendengar untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dengar tapi nggak ngerti, saudara nggak bisa lakuin firman Tuhan. Tapi ketika kita mendengar, kita mengerti, maka kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Berulang kali di dalam Alkitab begitu banyak dituliskan siapa bertelinga hendaklah ya Pak? Ia mendengar. Nah yang kedua saudara, kita sudah belajar bagaimana mendengar untuk apa? Timbul iman. Ya, ketika kita dengar firman Tuhan, firman Kristus, maka itu akan iman kita di dalam hidup kita boleh timbul. Ya, ada kisah tentang Bartimeus bagaimana dia seorang pengemis yang buta ketika dengar Tuhan, nama Yesus, Tuhan Yesus lewat, bangkit imannya, kesembuhan terjadi. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Hari-hari ini saudara, mari bangkitkan iman saudara. Amin. Supaya apa? Iman kita terus makin mantap. Saya bilang sama Papi, tubuh boleh merosot, kekuatan boleh melemah, iman gak boleh lemah. Sekalipun saudara lagi ngalamin sakit, tubuh saudara mungkin lelah, tubuh saudara mungkin mengalami problem, kesehatan saudara, saya bilang sama Papi, mungkin kekuatan yang melemah. Tapi ayo, iman tidak boleh melemah. Kemarin ini di terapi saya liatin, oh terapi saya kayak gitu ya. Saya udah hampir tiap pagi saya terapi Papi. Sekarang mata kakinya jauh lebih kuat. Amin. Saya bilang ayo Pi, mata kakinya kuat dalam nama Yesus. Iman tidak boleh lemah, harus tetap kuat. Bahkan semakin kuat. Amin saudara. Dibaharui, makanya setiap pagi dengerin khotbah, dengerin firman. Supaya apa? Supaya imannya terus dikasih asupan. Makan. Ya. Kemudian kita mendengar untuk menjadi bijak, mendengar nasihat, mendengar didikan. Kalau anak-anak muda di sini banyak anak-anak muda, mari kita dengar nasihat orang tua. Dengar nasihat firman Tuhan supaya engkau menjadi bijak. Ya. Kemudian saudara, kita sudah belajar melalui apa yang kita lihat. Melihat untuk bersaksi bagaimana Filipus dia sudah melihat Tuhan. Dia ajak orang lain, yaitu Natanael, mari dan lihatlah. Saudara dikasih Tuhan saya katakan minggu lalu, orang Yahudi menghendaki mujizat. Orang Yunani menghendaki hikmat. Orang Asia menghendaki perubahan dalam hidup. Orang Asia itu kan lebih lihat, oh papa saya terima Tuhan berubah hidupnya. Mama saya terima Tuhan hidupnya berubah. Anak-anak saya terima Yesus, hidupnya berubah. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika hidupmu mengalami perubahan, orang bisa lihat kita, hidup kita bisa jadi kesaksian. Ya ketika katakan amin. Tapi problemnya banyak orang lihat orang Kristen gak berubah-berubah. Ya, ikut Tuhan gak berubah-berubah, bagaimana orang bisa datang sama Tuhan. Bahkan Mahatma Gandhi dia pernah, saya bukannya tidak suka dengan ajaran firman Tuhan. Kekristenan itu sangat baik. Tapi saya kecewa dengan pengikut Kristus. Pada waktu itu India dijajah oleh Inggris. Dia mau masuk gereja, diusir. Gak boleh masuk. Dia bilang apa? Ternyata pengikutnya tidak sesuai dengan ajarannya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, mari supaya hidup kita mengalami perubahan. Ketika hidup kita mengalami perubahan, orang bisa lihat perubahan dalam hidup kita bisa jadi kesaksian. Amin. Yang kedua saudara, kita belajar melihat untuk mengalami. Di dalam Keluaran pasal 14, ya ini kisah bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu dikejar orang tentara Mesir.
Alkitab mengatakan mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kereta-kereta kuda Mesir itu saudara mengejar orang-orang Israel. Firman Tuhan katakan ketika laut Teberau itu terbelah, orang Israel berjalan di tanah kering, orang Mesir juga tidak mau kalah. Mereka mengejar orang-orang Israel. Mereka mengalami ketakutan. Dan firman Tuhan katakan apa? Tuhan membuat kereta kuda atau roda dari kereta kuda itu menjadi begitu berat untuk bergerak saudara. Dan firman Tuhan katakan mereka sampai di daratan di tepi belah sana saudara orang Israel. Dan firman Tuhan katakan apa? Pukulkan. Tuhan bilang kepada Musa apa yang di tanganmu tongkat pukulkan itu ke laut. Kembali menyatu saudara. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan sama-sama kita baca ayat yang ke-30. 2, 3. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel apa? Melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saudaraku dikasihi Tuhan dan orang Israel apa? Melihat. Kalau saudara diizinkan Tuhan melihat mujizat supaya saudara mengalami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara tidak akan pernah mengalami Tuhan kalau saudara pernah sakit. Saudara nggak pernah mengalami Tuhan kalau saudara nggak pernah mengalami namanya kelaparan, kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kau melihat mujizat, supaya apa? Engkau mengalami Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita yang ketika katakan amin. Amin saudara, aku dikasih Tuhan. Saya sama Mami setiap hari, ayo kita percaya Tuhan ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari, Tuhan tolong papi. Ayo semangat, ayo semangat. Tak kenapa ya, suami-suami itu kalau istrinya yang ngoceh itu berantem ya. Ya apa iya bapak-bapak? Iyanya kenceng. Tapi kalau anaknya yang ngomong, diem aja. Jadi saya raja terakhir di rumah. Jadi kalau mami udah gak sanggup ngomong, Luki. Mau tidak mau jadi nurut. Kalau kasih Tuhan, puji Tuhan sudah beberapa hari ini, saya boleh melihat dan mengalami mujizat Tuhan buat papi. Sudah beberapa hari ini, papi mau makannya di meja makan, turun. Amin. Saya bilang harus turun pi, harus gerak. Kalau perlu kita futsal pi. Ayo gerak. Ya, saya angkat kakinya, saya tarik, ayo. Papi tarik kakinya. Saya tekuk kakinya, papi tendang. Tekuk, tendang, tekuk, tendang. Latihan pi, 1 tendangan 1000 kali, kayak Bruce Lee bilang. Melihat dan mengalami. Ternyata itu perlu dilatih. Imanmu perlu dilatih Bapak Ibu Saudara. Betul? Imanmu perlu dilatih. Ya perlu latihan. Ada kalanya penyakit-penyakit yang bisa sekali sembuh saudara. Kemarin anak saya marah sama saya. Gara-garanya pagi-pagi memang kan harus trial class masuk SD. Terus dia bilang aku gak enak badan. Saya bilang pegang angkat-angkat biasa lah, aku pikir angkat-angkatnya masih aman lah gitu ya. Ke sekolah, trial class. Jam 9 kan mau ngelesin kleon tuh. Saya ditelepon sama gurunya, Pak, Papa Rafael tolong jemput Rafa. Dia muntah-muntah di sekolah. Wah mati deh gue, beneran dia sakit ya. Udah di UKS, ternyata dia muntah dari baju, celana, kedalaman, ke sepatu. Wah heboh. Ya udah saya jemput, dia tidur di UKS. Dengan muka yang agak sedih dan marah sama lihat saya. Papi gak percaya kalau saya sakit. Bukannya saya nggak, apa ya, anak saya itu bukan tipikal yang suka bolos, bukan. Cuma saya pikir itu trial kelas terakhir gitu, kupikir mau masuk SD, ya kan. Anak saya tuh nggak ada istilah kan, saya pernah ketemu sama orang tua murid yang lain, aduh anak saya mogok nih, nggak mau sekolah gitu kan. Enggak sih, anak saya nggak mogok gitu sih, nggak sampai mogok nggak mau sekolah sih. Ya paling bangunnya agak telat lah gitu ya. Apalagi sejak saya di rumah bawah tuh, tiap kali ke rumah tuh jam 7, baru bangun. Saya bilang untung papimu pembalap. Kemarin berangkat dari rumah jam 7.17.
Nyampe sekolah jam 7.25, 8 menit ngebut saya. Dia senyum-senyum aja, mungkin dia tahu papinya pembalap. Mepet-mepet. Saya bilang gimana saya mau tobat bawa mobil pelan-pelan. Dikasihnya orang-orang kayak begini semua. Dia bilang, papi gak percaya kalau saya sakit, dia bilang gitu. Saya dimarahin dia, mukanya bete waktu saya jemput. Papi minta maaf ya, dimaafin gak? Dimaafin. Soalnya gue dikasih Tuhan kalau hari ini kau melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Supaya engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa saudara. Ya, tapi kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Memang itu perlu latihan. Amin saudara. Perlu apa? Perlu apa? Latihan. Saya bilang sama papi, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan melatih kita berperang. Tuhan melatih tangan kita untuk melenturkan busur. Ayo Pi, tangannya yang kuat. Nanti saya mau bawa dumbbell supaya angkat barbel biar kuat. Beberapa waktu yang lalu waktu papi masih habis operasi kepala, saya sempat ngobrol sama pendeta Lukas. Itu pendeta Lukas tuh luar biasa sekali saya bilang. Di usia sudah hampir 70 itu masih suka nge-gym saudara. Masih suka nge-gym, masih suka fitness. Ya, dia pernah satu hari ke Singapura nggak makan nasi, nggak makan apa, cuman makan durian. Kok bisa sih Om? Bisa, saya hajar fitness. 1 jam, 2 jam saya fitness. Itu bakar kalori, bakar gula dan lain sebagainya. Betul ya dok ya? Akad nge-gym. Terus dia bilang apa? Itu membentuk otot rangka. Jadi bapak-bapak nih udah 40 tahun lebih yuk kita sama-sama nge-gym kalau perlu. Beli alat barbel di rumah. Supaya apa? Membentuk otot rangka. Ini umur 70 tahun masih nge-gym. Cucunya ada 5 atau 6 dia. Masih nge-gym. Kuat jalan. Kuat makan. Masih berani makan sate kambing loh. Saya bilang wow. Bahkan dia pernah makan yang saya katakan itu kombinasi yang mematikan. Kalau main di game tuh kojo ya, jurus ampuh. Sate kambing dan durian, itu jurus ampuh kan. Untuk membawa kita bertemu dengan sang pencipta tuh. Bener gak sih? Itu jurus ampuh untuk kalau Bapak Ibu Saudara udah mulai, aduh kayaknya hidup ini kayak kurang gimana gitu ya. Udah tuh jurus ampuh tuh, sate kambing sama durian tuh. Tapi dia bilang apa? Puji Tuhan saya aman, karena apa? Saya olahraga. Tapi saya gak mau ngalaminnya kayak gitu ya, agak serem juga ya. Kemarin saya gak bisa TWF karena tensi saya 160/110 saudara. Waduh tinggi saya pikir ya. Nah yang berikutnya saudara, ini level iman yang luar biasa. Lebih berbahagia tidak melihat namun percaya. Amin. Coba perhatikan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Berapa banyak di antara saudara yang punya iman Thomas? Kalau aku belum begini, aku gak akan percaya deh. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah, Tuhan bilang, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah ketika murid-murid itu berkata, waktu itu Tuhan Yesus belum datang, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Pokoknya sebelum aku lihat Tuhan, sebelum aku melihat bekas paku, lubang di tangan, di kaki dan di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Saudara pernah kayak gitu sama Tuhan? Pokoknya kalau dia belum disembuhin, orang tua aku belum disembuhin, aku belum diberkati Tuhan, sekali-kali aku gak percaya sama Tuhan. Kalau aku belum dapat jodoh, aku gak akan percaya sama Tuhan. Kata Tuhan, siapa lu? Siapa kita mau ngatur-ngatur Tuhan? Halo? Saya mau tanya, ketika kita ngomong gitu, apakah Tuhan langsung tunjukin? Enggak loh, ada kalanya Tuhan gak tunjukin sama sekali. Karena apa? Tuhan lagi melatih iman kita. Saya percaya banget. Melalui peristiwa papi saya percaya bahwa waktu Tuhan itu gak pernah terlalu cepat untuk nolong kita. Bahkan tidak pernah terlambat untuk tolong kita. Ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepada ayat 29, sama-sama kita baca. 2, 3 apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah apa? Mereka yang tidak melihat namun percaya.
Dalam terjemah lain, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya sekarang sedang berdiri di depan orang-orang yang sangat berbahagia. Saudara tidak lihat Yesus yang bangkit, tapi saudara percaya, saudara orang yang paling berbahagia. Amin saudara. Perhatikan, untuk hal itu saudara percaya, maka masa mujizat Tuhan saudara gak percaya bahwa Tuhan akan pasti tunjukkan dalam hidup kita. Haleluya. Jika Tuhan izinkan kita lihat, jangan ragukan lagi kedahsyatan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang berikutnya melalui apa yang kita raba. Ya. Ada kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara tahu kan kisahnya ini? Dengan iman dia berkata, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Perhatikan, 12 tahun mengalami pendarahan. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan gini, pada waktu itu belum ada yang namanya transfusi darah. Bayangin, belum ada transfusi darah. Berarti wanita ini mengalami yang namanya sekarat secara fisik. Sekarat, hampir mati, dying saudara. Bayangin 12 tahun pendarahan. Dan pada waktu itu belum ada yang namanya transfusi darah. Yang berikutnya saudara, firman Tuhan katakan apa? Dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya, have spent. Dia keluar uang untuk menghabiskan apa yang ada padanya. Bukan mungkin dia jual rumah dan lain sebagainya Tuhan saudara. Tapi tidak mengalami kesembuhan, apalagi mengalami krisis keuangan. Uangnya habis, dia jual semua. Untuk apa? Kesembuhan dirinya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Sia-sia. Usahanya sia-sia saudara. Maka saya ingin percaya orang Israel pada waktu itu, jadi kalau misalnya ada seorang wanita yang sedang menstruasi, menstruasi, dia duduk di mana itu jadi najis. Jadi selama seminggu itu dia najis kata firman Tuhan. Itu dia perjanjian lama. Saudara bayangkan ini 12 tahun. Berarti kemanapun dia pergi dia bawa tekanan mental. Orang katakan apa? Najis, najis, najis saudara. Bayangkan. Kemanapun dia pergi, bahkan mungkin dia dikeluarkan dari pekerjaannya, dikucilkan sama keluarganya. Kenapa dianggap najis? Karena apa? Terus keluarin darah dan lain sebagainya. Mengalami tekanan mental yang luar biasa, mungkin mengalami depresi. Tapi yang luar biasanya, dia tidak kehilangan pengharapan. Amin saudara, tidak mengalami kehilangan pengharapan. Dia dengar Yesus lewat, dia bilang apa? Asalku jamah saja, jubahnya aku akan sembuh. Firman Tuhan katakan ayat 29, seketika itu juga. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada penyakit-penyakit yang Tuhan izinkan mujizat itu terjadi seketika. Tapi ada juga yang harus mengalami proses demi proses. Apapun itu, saya percaya di setiap proses hidup kita selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Dia mengalami pendarahan luar biasa saudara. Di tengah-tengah situasi seperti itu dia tidak kehilangan pengharapan. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara. Ketika saya baca ini saya ingat papi sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu dari awal kita panggil perawat sekali datang 250.000 yang merawat luka. Pada waktu itu kita hitung itu udah 8 kali 2 juta loh. Jangankan merawat, buat staplernya buat plasternya aja merek Hipafix nanti saudara cek deh, plester merek Hipafix. Ternyata itu plester paling mahal. 250.000 itu panjang 5 meter. Itu kelar habis dalam waktu 3 hari. Kita pakai perawat, enak banget perawatnya, brebet. Perawat ini karena tahu kita bisa beli, yang bagus Pak belinya, yang bagus beli ini lagi Pak. Beli lagi. Moncor juga nih duitku pikir. Saya datang ke Alkes 86, dekat belakang Bunut. Itu bapaknya luar biasa baik tuh. Pak, ngapain pakai Hipafix? Hipafix mah mahal banget. Saya aja gak berani jual karena gak laku. Berarti saya dibodohin dong Pak. Setiap kali saya mau beli, stoknya cuma 1, stoknya cuma 2. Karena gak ada orang yang mau beli. Itu plester paling mahal. Buat plester perban. Dia bilang ini buat apa sih? Buat ngerekatin perban di luar. Ya ampun Pak, jangan pakai ini Pak, mahal. Itu tuh Pak, bisa pemakaiannya untuk 5 hari bahkan 3 minggu kalau dipakai plester itu. Oh gitu, Bapak berapa kali? 2 hari sekali ganti. Wah. Lalu dia kasih tahu,
Mendingan pakai ini Pak, mereknya 3M. Saya bilang 3M keluarin semua perekat ya. 3M ngeluarin plester buat medis juga ternyata. Harganya berapa? Dia model gulungan. Harganya berapa? 42.000. Apa? Saya bilang apa? 42.000 sama 250.000. 42.000 itu 9 meter. Yang 250.000 5 meter. Wow, Tuhan baik. Mujizat gak itu? Bisa ketemu orang baik. Mujizat. Bahkan dia pernah cerita gini. Ada satu orang kakinya ngalamin busuk juga di kubitus. Datang ke saya sudah hampir lihat itu jari kakinya tuh tulang-tulangnya kelihatan, gak ada dagingnya. Yang saya lihat tuh tulang. Terus dia bilang gini, pernah makan tulang ayam gak? Kaki ayam tuh, ceker. Kalau kita habis dilatih, habis kita gigitin, tinggal sisa tulang. Nah saya lihat tuh kayak gitu. Saya jawab, udah habis 40 juta jual 2 motor. Gak sembuh. Pak pakai ini Pak. Pakai produk apa gitu waktu itu. Harganya gak terlalu mahal. 3 minggu sembuh. Saya percaya Tuhan kadang tolong kita lewat orang lain. Wow. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya jadi ngerti nih 12 tahun ngalami pendarahan. Habisnya berapa banyak. Untuk plester aja 1 kali beli plester 250.000. Saya bilang wow. Tapi Tuhan kita baik. Saya bilang selalu ada mujizat Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Amin saudara. Yes. Nah, perhatikan, kalau saudara berpikir bahwa Tuhan itu cuma 1 kali ngalami peristiwa di Jamah, kita perlu baca ayat ini saudara. Ternyata lebih dari 1 kali terjadi. Matius pasal 14 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon, perhatikan, supaya diperkenankan apa? Menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berarti bukan 1 kali dong. Cuman yang memang paling terkenal, paling epik itu kisah perempuan yang 12 tahun pendarahan. Tapi firman Tuhan katakanlah begitu banyak orang yang sakit. Mereka memohon, nah ini tahu sopan santun nih kalau mau sembuh nih. Boleh gak aku sentuh? Karena kalau artis-artis gitu lewat, gue foto. Gak tahu sopan santun. Ya kan? Ridwan kami cerita, ya aduh saya tiap kali, boleh gak harusnya nanya dulu, boleh gak saya foto gitu ya. Ini aja mau datang sama Tuhan, mau jamah jubahnya. Boleh gak? Mohon ya, tolong ya, boleh ya. Sopan nih. Jadi kalau saudara mau minta pertolongan Tuhan, sopan mintanya sama Tuhan. Tuhan tolong gue dong. Sopan kali kau. Ya, mereka memohon. Ini artinya apa? Memohon. Meminta sesuatu dengan apa? Kerendahan hati, betul gak? Supaya diperkenankan. Boleh gak aku jamah ya? Nah, menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, bahkan ada satu kisah di dalam Alkitab. Orang yang kena penyakit kusta. Dia sudah dijauhkan, dikucilkan dan lain sebagainya. Dia lihat ada orang sakit kusta, lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan jamah orang itu. Kenapa? Karena orang kusta itu satu hal yang sangat dia butuhkan adalah sentuhan kasih sayang. Betul gak orang kusta? Kenapa? Selama hidupnya gak boleh disentuh, bahkan dikucilkan, keluar dari pintu gerbang kota. Ya, firman Tuhan katakan orang yang kena kusta harus pakai baju compang-camping, baju robek-robek, gitu ya, menutup wajahnya, terus dibilang apa? Najis. Jadi kalau saudara pakai rok bolong-bolong, celana jin bolong-bolong, mungkin sedang karena fashion pada zaman itu. Ya, teriak najis. Dan firman Tuhan katakan ada, Tuhan Yesus melihat orang yang kusta itu. Apa yang dilakukan? Max Lucado bikin buku tentang orang kusta itu bagus banget. Tuhan Yesus bukan pergi gitu kan, mandi, enggak gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan jamah, Tuhan sentuh. Ada kalanya kita juga butuh sentuhan dan jamahan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan jamah hidupku. Tuhan sentuh hidupku Tuhan. Kita lihat yang berikutnya saudara. Apa yang kita pelajari? Firman hidup dan hidup kekal. Ya,
Tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Perhatikan saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, saya lompat-lompat aja ya, 12 sampai 14 dikatakan gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Jadi rahasia kita supaya jadi anak Allah gimana? Percaya. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, perhatikan. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan sih? Dari Kejadian sampai Wahyu kita apa yang pelajari sih? Siapa yang kita pelajari? Firman hidup. Siapa itu firman? Siapakah firman hidup itu? Firman itu adalah Allah. Amin. Firman itu adalah pribadi Allah yang namanya Yesus. Firman itu kekal dikatakan pada mulanya. Artinya apa? Tidak ada titik mulanya. Kapan dia diciptakan? Karena siap ada dengan sendirinya. Wahyu pasal 1 ayat ke-8 sama-sama kita baca. 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu apa? Abjad awal di huruf Yunani. Omega abjad terakhir. Ya, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya apa? Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Yesus sudah ada. Bahkan ketika segala sesuatu berakhir, Yesus tetap ada. Amin saudara. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Banyak gak kata yangnya? Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Makanya kita sembah yang. Betul? Sembahyang itu bukan sembah yang. Jangan dipisahin ya. Yosua jangan dipisahin ya. Sembahyang. Kenapa kita sembahyang? Karena kita sedang berdoa kepada yang, nah ini, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kata sembahyang ditulis di mana coba? Kisah siapa? Kisah Abraham mau mempersembahkan Ishak. Kami akan sembahyang. Ya, nah firman Tuhan itu firman turut dalam penciptaan. Makanya ada kata gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Betul? Jadilah terang. Dalam firman ada hidup. Zoe, anaknya Daud. Zoe, artinya apa? Hidup kekal. Hidup yang memberi terang kepada manusia. Siapa yang percaya kepada firman diberi kuasa menjadi anak Allah. Perhatikan, ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara diberi kuasa, dunamis, menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau anak Allah di dalam diri kita ada DNA siapa? DNA siapa? DNA Allah. Harusnya kelakuannya mirip. Coba lihat kanan kiri, mukanya mirip siapa? Coba yang tinggal serumah suami istri, kelakuannya di rumah mirip siapa? Ya, karena di dalam diri kita ada DNA Allah. Amin. Firman membawa kelahiran baru di dalam Kristus. Kelahiran baru itu di dalam kamus Yunani, di dalam kurung. Hanya di dalam Yesus. Itu kelahiran baru. Firman telah menjadi manusia, dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba ayat ini. Ini syarat untuk kita terima hidup kekal. Yohanes 3:11. 2, 3, apa? Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Beroleh apa saudara? Hidup yang kekal. Saya mau tanya, hidup kekal itu kapan? Nanti di sorga? Sekarang, kita udah jalani hidup kekal sebenarnya. Ya, proses saudara. Nah kita lihat yang terakhir. Tujuan kita belajar firman itu apa sih? Kenapa kita belajar kesaksian yang tertulis? Tujuannya untuk apa? Ayat kuncinya perhatikan ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu perhatikan. Kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kenapa kita belajar firman Bapak Ibu Saudara? Kita pegang firman yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama, kita punya roh yang sama. Kenapa? Supaya beroleh persekutuan dengan umat Tuhan, juga dengan apa? Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Makanya di dalam persekutuan harus ada firman. Ya, bukan hanya main game dan makan-makan aja, harus ada firman. Kenapa? Karena firman inilah yang membuat kita ada di dalam persekutuan. Nah, kisah para rasul kita baca. Persekutuan dengan orang-orang percaya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun, ayat 46, dan dengan sehati mereka berkumpul. Nah ini kita berkumpul. Supaya apa? Ya persekutuan itu berkumpul. Tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, karena penting loh makan bersama itu dengan tulus hati. Kenapa? Tuan rumah nih saya contoh, saya nggak tulus hati. Orang makan yuk, kita makan yuk. Ini makannya banyak banget ya Allah tolong. Udah gitu ya ampun orang pada belum selesai makan dia udah bungkus. Ya Tuhan tolong, Tuhan ingatkan dia orang ini Tuhan. Halo, jadi Bapak Ibu Saudara kalau ada ibadah keluarga jangan beberengkes dulu. Bilang kanan kirimu jangan suka beberengkes. Ingat yang lain. Serius. Makanya kadang ya kalau di pernikahan tuh suka ngelihat orang tuh bikin dosa deh. Bisa-bisanya nyiapin kresek, masukin gurame di kresek, masukin ke tas. Ini serius saudara, serius. Kok bisa ya? Saya sampai teman saya, kok bisa ya dia bawa kresek, terus masukinnya, mending kalau gorengan ya, kue-kue bulu-bulu, ini gurame asam manis kan basah dong. Diikat, masukin tas. Tasnya Louis Vuitton, sudah pasti bukan. Iya kan, saya bilang wah kok bisa. Perhatikan, di dalam persekutuan ada apa? Pengajaran. Amin. Dalam persekutuan harus ada apa? Pengajaran. Apa yang diajar? Firman hidup, firman Tuhan. Di dalam persekutuan ada apa? Pertemuan, berkumpul. Ini kumpul nggak? Nah. Kemudian apa? Memecahkan roti. Ini bisa bicara tentang perjamuan kudus. Kemudian di dalam persekutuan ada yang namanya berdoa. Baru di dalam persekutuan ada apa? Makan bersama makan kencang. Kencang kali kau. Ingat ya, makannya tuh paling akhir tuh. Jadi di dalam persekutuan ada apa? Makan. Ada apa? Pertemuan, ada apa lagi? Makan lagi. Pengajaran paling akhir. Wah udah salah. Ada apa saudara? Makan bersama. Ini bicara apa sih makan bersama ngapain? Kebersamaan. Togetherness kan? Tapi di dalam makan bersama jangan ngomongin orang. Ngomongin tentang Tuhan juga. Gimana kabar kamu? Tuhan kita dahsyat kan? Yes, puji Tuhan sambil makan. Makan siomay gitu kan. Tuhan kita dahsyat.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Seperti makan siomay ini, Tuhan dahsyat. Jangan lagi makan, lu udah denger belum? Udah denger belum? Kenapa sih? Jangan gitu dong, ya. Kalau mau ya ngomongin Tuhan gini, udah denger belum? Udah denger belum? Tuhan kita baik loh. Gitu dong, ya. Amin. Bilang kanan kirimu, tidak ada gosip di antara kita. Ayo ngomong, 2, 3. Amin saudara. Makan bersama ini ngawain kebersamaan. Kalau saya ngeliat makan bersama, saya perhatiin. Karena saya bisa tahu karakter orang dari cara makan. Iya betul. Ya, apalagi kalau ditraktir orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara nih mau tahu karakter orang, ajak aja dia traktir. Kita lihat dia pilih makanan menunya yang paling mahal gak? Diajak makan pilih menu yang paling mahal, udah jangan diajak kerja sama. Sukacita dalam persekutuan. Perhatikan, di dalam persekutuan ada pengajaran, pertemuan, memecahkan roti, berdoa, makan bersama. Ada apa? Sukacita di dalam persekutuan. Ini yang Tuhan mau. Amin saudara. Kita berkumpul, ada apa? Sukacita. Saudara bersukacita? Lihat kanan kirimu bersukacita? Lihat orang di sebelahmu bersukacita? Atau jadi makin empet hidupmu? Mari bersukacita. Amin. Ya. Nah perhatikan saudara. Persekutuan dengan kesetiaan. Saya minta para pemain musik. Ini luar biasa nih ayat ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, ia juga akan meneguhkan kamu, meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya. Sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Setia. Amin. Kenapa kita bersekutu? Kenapa kita belajar firman? Supaya kita ada di dalam persekutuan dengan kesetiaannya Tuhan. Kenapa kita belajar firman? Supaya kita ngerti bahwa Tuhan kita setia. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Dia akan meneguhkan kita sampai kedatangannya Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu, perhatikan, kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita belajar firman? Kenapa kita bersekutu? Supaya kita ngerti, oh Tuhan saya setia. Mari, kenapa kita belajar firman? Belajar Alkitab. Alkitab itu semua tentang kisah hidup yang dituliskan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita ngerti bahwa kita Tuhan setia. Tokoh-tokoh Alkitab mereka mengalami kesetiaan Tuhan. Supaya saudara dan saya juga ngalamin kesetiaan Tuhan. Yes. Yang terakhir, persekutuan dengan tubuh dan darahnya. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan, nah ini rumusan perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Biasanya kita langsung katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perhatikan saudara. Kenapa kita belajar firman? Untuk apa? Supaya kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang-orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya minta WL Singer untuk bantu saya. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kau yang ku pegang teguh.
Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu Tuhan setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan Yang ku pegang, ku pegang teguh. sebab itu kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kami Tuhan, berdaulat Tuhan, atas setiap kami Tuhan, kuasa hidup kami Tuhan, Raja beban hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berapa banyak di antara kita yang dengar firman Tuhan hari ini, kau disadarkan pentingnya belajar firman, pentingnya menghidupi firman, supaya engkau mengalami persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang-orang percaya, persekutuan dengan kesetiaannya. Berapa banyak kau dengar firman Tuhan pada hari ini berkomitmen, mulai hari ini aku akan belajar firman, mulai hari ini aku akan baca firman, melalui hari ini Tuhan, aku akan terus setia melakukan firman. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Mari angkat tanganmu yang berkomitmen hari ini. Saya mau baca firman, saya mau menghidupi firman, saya mau melakukan firman. Firman itu jadi bagian dalam hidupku Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka rindu berkomitmen mulai pada hari ini Tuhan. Mereka belajar firman, mereka baca firman, mereka melakukan firman dengan konsisten, dengan setia. Supaya mereka mengalami persekutuan dengan orang-orang percaya, persekutuan dengan kesetiaan Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami makan firman, baca firman, jiwa kami dipulihkan, jiwa kami dikuatkan. Bahkan ada jiwa Yesus dalam hidup kami. Pikiran kami, pikiran Kristus. Perasaan kami, perasaan Kristus. Kehendak kami, kehendak Kristus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami mau lakukan firman, hidupi firman. Praktekkan firman dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap suami lakukan firman, setiap istri lakukan firman, anak-anak lakukan firman. Hidupmu diberkati Tuhan, keluargamu dipulihkan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami melihat pertolongan yang dahsyat daripada Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Mari jemaat Tuhan katakan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja Berdaulat. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kedua tangan kita, come on. atas hidupku, Ini hidup kami Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah
bagi Dia, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami belajar firman, kami hidupi firman, kami praktekkan firman, kami lakukan firman. Kami bagikan firman. Supaya hidup kami Tuhan boleh ngalamin firman yang dahsyat itu. Kami boleh melihat dan mengalami. Kami boleh melihat dan bersaksi. Bahkan ketika kami pun tidak melihat. Tapi kami belajar untuk percaya. Terima kasih Bapak Dimas itu. Kalau Tuhan izinkan kami boleh melihat mujizat. Bahkan menyentuh dan ngalamin mujizat itu. Supaya kami tidak sekalipun, tidak sedetik pun meragukan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mau ada di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami boleh mengalami persekutuan di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia. Tidak pernah tinggalkan kami. Sementara kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Ya masih Tuhan sama-sama katakan. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Luki yang telah memberikan firman Tuhan. Siapa yang diberkati coba angkat tangannya dong. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Saya undang bagi para petugas. Tuhan yang benar. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah kebenaran di dalam hidup kami. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama Kau. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Saudara kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih meriahkan lagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji memuji Tuhan. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkat siap. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal.
Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pujian terakhir. Bersyukur Tuhan dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bila Tuhan boleh terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan boleh kami hidupi. Firman Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh melihat dan mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berkati dengan tim praise and worship yang sudah melayani Tuhan. Bila Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang luar biasa, pelayanan yang lebih dahsyat dan diurapi lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati tim multimedia, soundman lighting, hamamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Banyak acara ke depan Tuhan dengan seminar tanggal 17 Juni dan juga tanggal 5 dan 6 Juli Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik dengan segala persiapannya dan yang akan mengikuti acara ini Tuhan, bila mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati juga dengan pembicara, dengan Ibu Irin untuk menjadi pembicara tanggal 17 Juni. Tuhan berkati, Tuhan pakai dia jadi saluran berkat Tuhan. Tuhan pakai juga pendeta Ishak Tulus Tuhan untuk menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan ibadah sepekan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Sementara kami akan pulang, kata kami masing-masing, anugerah Tuhan boleh memberkati. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan berkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menyertai dan menolong kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, masa depan anakmu diberkati Tuhan, hubungan suami istri diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.